Kami dari guru-guru sekolah minggu Gereja HKI Dolo Sanggul akan mengajak adik-adik semua untuk beribadah. Minggu yang lalu kita sudah beribadah dan sekarang kita juga akan beribadah. Inilah dia guru-guru sekolah minggu dan juga ada sekolah minggu yang mewakili untuk ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan tetap memakai masker jika ingin keluar dari rumah. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, tetapi kita jangan lupa kita harus beribadah. Untuk adik-adik kami yang di rumah, hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Untuk itu, persiapkan hati dan pikiranmu, dan kepada adik-adik kami di rumah, mari ambil Alkitabmu karena kita akan beribadah untuk hari ini. Oke, yang di rumah tetap semangat, dan kami juga guru-guru dari Gereja HKI Dolo Sanggul akan tetap semangat untuk melayani adik-adik semua. Siapkan hati dan pikiranmu, ambil Alkitabmu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam ibadah kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu kami di mana mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, dan begitu juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan. Terpuji namamu Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Halo anak sekolah minggu, masih pada semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Semua siap kan? Siap. Oke, mari kita menyanyikan lagu Ayo Ayo Cepatlah. Pergi ke sekolah.
jawab iya ya. Oke? Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Anak sekolah minggu, selama mendengarkan firman Tuhan, harus duduk tenang dan jangan lari-lari ya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, persiapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti guru sekolah minggunya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan pengertian agar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami janji ketika mendengarkan firman, kami akan duduk diam dan tenang. Tuhan, berkati juga guru sekolah mingguku yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu gereja HKI Dolo Sanggul yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Kakak dan Bang Joshua berharap adik-adik sekolah minggu semua di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada hari ini firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Kak Melda dan Bang Joshua. Ya. Oke, adik-adik, Bang Joshua sekarang mau nanya. Coba diangkat Alkitabnya. Udah diangkat Alkitabnya. Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama membuka Matius 5 ayat yang ke-37. Sudah dapat? Baiklah, kita baca bersama-sama ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, Matius itu adalah salah satu kitab Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru. Matius ini berisikan tentang amanat kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Di dalam kitab Matius ini, kita juga bisa melihat, membaca banyak sekali kisah hidup Yesus yang bisa kita teladani. Dan di dalam kitab Matius ini juga banyak diceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Adik-adik, kembali kepada nats Alkitab yang kita baca tadi dari Matius 5 ayat 37. Bang Jos, pernah nggak dengar lagu yang kayak gini Bang Jos? Bohong, 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 itu dosa. Ayo kita nyanyikan sama-sama Bang Jos. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, katanya tadi di dalam lagu, anak Tuhan tidak boleh bohong. Firman Tuhan tadi menyuruh kita untuk selalu jujur. Mari kita sama-sama membaca tulisan yang di depan layar ini ya. Jujur. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. Jujur. Nah, adik-adik, tahu nggak apa artinya itu jujur? Jujur itu adalah menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, tidak curang, ikhlas, dan selalu tulus. Kalau menurut Kak Melda, jujur itu cukup hanya perkataan saja kah? Misalnya, Kak Melda bilang, aku jujur. Tentu tidak. Jujur itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang gimana sih Kak? Mari kita lihat contoh. Ada beberapa contoh di sini. Perbuatan anak jujur dan perbuatan anak yang tidak jujur. Hei Lydia, ya ujian yang kemarin itu susah banget loh. Serius? Iya. Tapi ujian kemarin nggak susah. Lydia, udah selesai kan ngobrolnya, kita mau berpindah loh dari tempat. Baiklah, Oh iya, kamu udah bawa uang les belum? udah di tas kok. Ayo dulu ya, Pergi ya. Ini pasti uang sini.
Ya, kami dia kita sekolah. Iya loh, sih tuh baca ya. Gak ada sih, sih otakan. Nah, kadang lu bersih otakan loh. Gak ada kan? Lydia, ya. Tadi aku menemukan uang loh. Jelasnya itu uang kamu, uang sekarang. Berapa? Oh iya. Oke kak, oke sama-sama. Hari ini kita akan mengadakan ujian mid semester. Kalau semuanya sudah siap untuk ujian, berarti hari ini kita ujian, tidak ada lagi yang buka-buka buku, buka handphone, minta jawaban sama temannya. Ujianlah kamu dengan jujur. Nilai kejujuranmu sangat penting karena ini mata pelajaran agama. Tidak perlu nilaimu 100 kalau itu hasil dari mencontek atau meminta jawaban dari teman. Jujurlah, nilai kejujuranmu itu yang paling penting sama. Ibu akan bagi soalnya, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah dituliskan di soalnya. Sebelum kita ujian, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, anak-anak kami akan melaksanakan ujian. Mari Bapa, Engkau yang mengetuk pintu hati mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka Tuhan dengan jujur. Terima kasih Bapa. Amin. Ujian kita mulai, silakan dikerjakan. Yuk, ujiannya itu semua yang sudah kita pelajari selama ini. Tidak mungkin Ibu buat soalnya kalau tidak kita pelajari. Ayo, tangannya ngapain itu yuk? Jangan kerasa berusuk, kita ujian. Ibu tahu siapa yang suka lihat Ibu. Itu ada sesuatu itu. Ayo. Udah Ibu bilang hari ini ujian. Bukunya disimpan ya Ayu. Bukunya saya simpan. Bukunya kok dibuat di situ pula nih si Ayu ini. Kalau ujian baru buka buku. Kalau belajar nggak pernah bukunya dibawa. Jangan lagi ada kedapatan buka-buka buku. Ini contoh nggak bagus ini Ayu ini. Masa lagi ujian buka-buka buku? Despa kenapa lihat sama si Jos? Di badan si Jos tidak ada jawaban. Ani, soalnya di depanmu Ani. Gak usah lihat-lihat sama si Despa. Apa itu Jos? Ada surat cinta. Aduh Jos, kalau lagi ujian jangan buka-buka surat cinta ya Jos. Aduh, ini ya. Sudah yang kedua kali. Tadi buka buku, ini buka surat cinta lagi si Jos ini. Masa ujian pakai kopean? Ini contoh anak nggak jujur ini. Tadi dia Ibu bilang nilai kejujuran yang paling utama. Oke, ujian sudah selesai. Silakan dikumpul. Ibu sudah tahu ya, mana yang belajar dengan baik, mana yang tidak belajar, dan kasih jawabannya. Ya, inilah contoh anak yang kurang jujur. Tadi dia Ibu bilang kerjakan dengan jujur, tapi ada yang buka buku, ada yang buka kopean, lirik-lirik temannya. Itu kurang bagus ya. Nah, sekarang Ibu kumpul ujiannya. Terimalah nanti nilaimu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ayo adik-adik yang di rumah, setelah kalian melihat contoh anak yang jujur dan tidak jujur tadi, siapa yang pernah melakukan hal seperti itu? Ayo angkat tangannya, jangan senyum-senyum aja. Ya, kalau menurut Bang Jos nih, kita tanya dulu Bang Jos ya. Kenapa sih kita harus jadi anak yang jujur Bang Jos?
Kalau kita jujur, kita akan dihormati dan kita akan dipercayai. Ya, kalau kita jujur kita akan dihormati dan akan dipercaya. Kami ada setuju dengan pendapat Bang Joshua. Nah, kalau kita jujur juga, Tuhan akan sayang kepada kita sebab Tuhan mengasihi orang yang jujur. Adik-adik, kita harus jujur karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan mengawasi kita. Mata Tuhan ada di mana-mana. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 15 ayat 3. Ayo kita buka Alkitabnya bersama-sama adik-adik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Seperti lagu sekolah minggu yang biasa kita nyanyikan itu Bang Jos, yang kayak gitu lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya Bang Jos, Tuhan itu melihat ya kan Bang Jos. Jadi mulai hari ini lewat firman Tuhan kita di Matius 5 ayat 37 mengajarkan kita semua untuk pertama berbicara jujur, kedua menyatakan yang sebenarnya atau tidak boleh bohong ya kan Bang Jos, ketiga bersikap jujur sebab jujur itu bukan hanya perkataan tetapi disertai dengan perbuatan. Oke. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita tanamkan dalam hati kita dan sama-sama kita bilang, aku mau jadi anak jujur dalam sikap dan perkataanku. Ayo adik-adik sekolah minggu, diri. Ini ada gerakannya loh, ya kan Kak? Ya. Oke, sama-sama kita bilang, aku mau jadi anak jujur dalam sikap dan perkataanku. Dan ditiru ya, kakak sama abang guru sekolah minggunya. Aku mau jadi anak jujur dalam sikap dan perkataanku. Ayo sekali lagi. Aku mau jadi anak jujur dalam sikap dan perkataanku. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 37. Boleh dibuka Alkitabnya? Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan dihafalkan, kemudian divideokan dan dikirim ke grup atau ke nomor WA pribadi Guru Sekolah Minggu Gereja HKI Dolok Sangul. Terima kasih anak-anak sekolah minggu yang kami kasih dan kami sayangi. Baiklah anak-anak sekolah minggu, untuk menutup firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati firman yang telah kami dengarkan menjadi berakar dalam hidup kami dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak yang jujur untuk memuji memuliakan nama-Mu selalu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati acara ibadah kami selanjutnya agar kami dapat menyusun seluruh acaranya dengan baik dan kami dapat menyelesaikannya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita dapat menjadi anak-anak jujur, mengatakan yang sebenarnya dan melakukan yang sebenarnya. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu ini, bersukaria bersama dan ikuti guru-guru sekolah minggunya. Mau jadi anak jujur
mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami hari ini, Tuhan. Hari ini kami bisa mendengar firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak yang jujur dalam sikap dan perbuatan kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, ya Tuhan, agar Engkau memberi semangat dan giat belajar, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berada di rumah, ya Tuhan, agar Engkau memberi kesehatan, rezeki, dan lindungi mereka dari virus corona, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang berada di rumah, ya Tuhan. Berilah mereka rezeki, kesehatan, dan jauhkan mereka dari virus corona. Dan tetap semangat dalam pelayanannya, ya Tuhan. Tuhan, lindungilah, berkatilah seluruh umat-Mu, terlebih masyarakat Indonesia, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan pemimpin kami agar bijaksana dalam memimpin masyarakat Indonesia, ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dan juga yang di gereja, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Semangat! Ya, seperti yang kita tahu, sesuai dengan lagu yang mau kita nyanyikan ini, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Jadi, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, agar kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, anak-anak sekolah minggu gereja HKI Dolok Sanggul. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cari nama